Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, malam ini malam 26 Ramadan 1439 Hijriah. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan semua perbuatan kita adalah amal soleh dan semuanya hanya untuk Allah Jalla Jalaluh, dan di dalamnya tidak tersisipkan sedikit pun selain Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masuk kepada tafsir suratul Fajr, yang disebutkan bahwa suratul Fajr ini diturunkan sesudah suratul Lail. Di sini Allah Jalla Jalaluh bersumpah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Kenapa seringkali Allah bersumpah? Yang Allah ajak bicara ketika itu kebanyakan adalah orang-orang musyrikin yang didakwain oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang mereka tidak percaya, sehingga adanya sumpah itu untuk menekankan kepada mereka bahwa apa yang disampaikan adalah benar. Dan Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki dari ciptaannya. Tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Jalla Jalaluh. Di surat Al-Fajr ini Allah mengatakan wal fajri, demi fajar. Kita tahu bahwa fajar pertanda perginya malam dan datangnya siang. Ketika kita melihat fajar terbit, antum ingat bahwa kegelapan akan pergi. Yang sedang bersedih, ketahuilah bahwa kesedihan itu akan berakhir. Yang sedang gundah gulana, yang sedang galau dalam kehidupannya, yakinlah sebagaimana fajar datang, kelak kemudahan akan Allah datangkan. Sehingga seorang muslim dalam kehidupan ini selalu optimis. Apapun yang dia hadapin, dia yakin bahwa takdir Allah itu indah buat dia. Allah bersumpah demi fajar. Walayalin ashr. Allah bersumpah demi malam yang 10. Apa malam yang ke-10? Pendapat yang rajih di antara perkataan mufassirin adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Yang kita tahu orang-orang musyrikin itu mengagungkan 10 hari itu. Karena di situ ada hari Arafah. Di situ ada hari An-Nahr, hari penyembelihan. Di situ hari Id. Dan orang-orang musyrikin sebelum datangnya Islam pun mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Mereka melakukan ibadah haji. Tapi haji yang mereka lakukan berbungkuskan kesyirikan. Maka Allah bersumpah demi 10 hari ini. Dan setelah datangnya Islam, 10 hari ini semakin mulia. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih mulia daripada beramal soleh di 10 hari ini, yakni 10 hari awal Dzulhijjah yang Allah bersumpah dengannya.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah pun tidak lebih baik, tidak lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 hari ini? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun tidak dapat menandingi illa rajul, kecuali dalam satu kondisi. Kharaja bimalihi wa ahli, kharaja bimalihi wa nafsi. Ini orang keluar pergi meninggalkan rumahnya menuju ke medan jihad bersama jiwa dan hartanya, walam yarji min dzalika bisyai. Kemudian dia tewas di medan perang dan dia tidak membawa apa-apa lagi pulang. Selesai, tinggal nama. Itu yang tidak tertandingi. Maka Allah bersumpah dengan 10 hari akhir, 10 awal Dzulhijjah ini. Lebih mulia mana? 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Sepanjang tahun, hari-hari yang paling mulia adalah 10 awal Dzulhijjah. Tapi sepanjang tahun, malam-malam yang mulia adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau siangnya, yang lebih utama adalah 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Arafah itu siang apa malam hari? Siang hari. Ketika mereka wukuf di padang Arafah. Tatkala Allah berbangga membanggakan orang-orang yang datang di padang Arafah tersebut. Kemudian Allah menambah sumpahnya mengatakan wasyaf'i wal watr. Syafa' itu demi yang genap dan demi yang ganjil. Sebagian mufassirin menerjemahkan bahwasanya demi yang genap adalah demi seluruh makhluk Allah, dan demi yang ganjil adalah demi Allah Jalla Jalaluhu. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah bersumpah dengan semua yang genap dan semua yang ganjil. Sekali lagi, Allah bebas bersumpah semau Allah. Kenapa? Karena Allah fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan apa yang dia maui. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tuh nggak ditanya kenapa engkau melakukan itu, tapi kita yang ditanya kenapa antum melakukan. Itu bedanya. Kita ini makhluk, cuma kita ini hamba yang sepantasnya kita memang menghambakan diri kita. Wal laili idza yasri. Dan Allah bersumpah demi malam ketika berlalu. Malam itu datang dan pergi. Begitu pula kita yang hidup di muka bumi ini. Kita datang, dilahirkan, kemudian kita akan pergi selama-lamanya dan kita akan dibangkitkan. Lalu Allah mengatakan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Allah mengatakan, apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal? Jawaban dari sumpah tersebut, innakum satu'adzabuna ayyuhal kuffar. Ulama mengatakan kalian orang-orang kafir akan diazab sama Allah kalau kalian tidak beriman. Dan Allah sebutkan di sini, apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal? Coba antum berakal. Akal itu dinamai hijr karena yahjuru sahibahu anil ma'asi wal kufr. Yahjuru sahibahu anil qabaih. Akal itu disebut hijr dikarenakan hijr itu artinya yang menghalangi. Karena akal itu menghalangi pemiliknya dari melakukan tindakan-tindakan bodoh, dari melakukan kemaksiatan, dari melakukan kekufuran. Sehingga antum lihat masa sebelum datangnya Islam disebut masa jahiliyah. Jahil mereka. Nabi Musa alaihissalam ketika dimintai oleh kaumnya agar dibikinkan patung. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar orang yang bodoh. Mana akalnya? Kalau kita mau melihat jamaah, orang yang tingkat kecerdasannya tinggi dengan yang tingkat kecerdasannya rendah, antum bisa melihat dalam masalah keimanan. Ada orang profesor tapi masih menyembah patung dan berhala. Patungnya dikasih sarung. Antum pernah melihat? Ada patung dikasih sarung. Kemudian disembah. Mana akalnya?
Ada pohon. Antum melihat pohon dikasih sarung juga. Ya Allah ya Karim. Mereka mengaku orang-orang yang cerdas. Lah. Kalau mereka cerdas, akal mereka akan berusaha untuk menghalangi mereka dan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh seperti itu. Orang-orang musyrikin, kalau antum lihat kesyirikan mereka, subhanallah. Sebagian di antara mereka sadar. Mereka itu kalau dalam perjalanan, dalam safar, mereka itu cari batu. Masya Allah. Itu anaknya siapa? Tapi itu anak-anak jamaah, akalnya belum jangkep, belum lengkap. Kalau lengkap, mana mungkin umpamanya antum ke atas gitu ya, buang-buang kertas, kan nggak mungkin kan? Karena yang punya akal nggak mungkin melakukan itu. Tapi karena akalnya belum jangkep, katanya orang Jawa, ya pantas dia melakukan itu. Lagi sholat, dorong-dorongan sama temennya, pantas nggak yang soft pertama ini jamaah? Dorong-dorongan, nggak mungkin, akalnya ada dia. Tuh kembali kepada cerita orang-orang musyrikin di mana akal mereka tidak lengkap. Mereka itu kalau dalam perjalanan, mereka kalau mau beribadah cari batu. Cari batu yang paling bagus, dibawa batunya. Kalau ternyata ada batu yang lebih bagus, dibuang batunya. Si Tuhannya yang tadi diminta dibuang sama dia. Oh, ada batu yang lebih bagus. Kalau nggak ketemu batu, apa yang mereka lakukan? Itu pasir digundukkan sama mereka, kemudian dikasih lubang tengahnya, diperhin susu supaya agak keras kan. Setelah perhin susu, mereka tawaf keliling. Wain uquluhum, mana akal mereka? Terkadang mereka kalau sudah ya capek mungkin bikin Tuhan dari kurma. Mungkin habis panen kurma ya, disusun kurmanya. Terus berdoa. Ketika lapar, kurmanya dimakan. Wallahi syamah. Benar-benar mereka disebut jahiliyah. Jahil mereka. Dan kita pun kalau tidak menggunakan akal kita, maka kita orang-orang yang jahil. Walaupun antum bergelar profesor. Walaupun antum seorang doktor. Apapun pangkat yang dimiliki oleh antum. Lalu Allah mengatakan nih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah mengatakan kepada nabinya, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Antum dengar suara itu jamaah? Itu kurang jangkep mungkin jamaah. Fulus dari pagi kerja ya, dapat fulus terus dibakar. Enggak Ustaz, itu anak-anaknya Ustaz. Iya. Bapaknya enggak lah, bapaknya cuma kasih fulus. Nah, biasanya yang berbuat anak-anak itu jemaah. Taib, Allah mengatakan alam tara, apakah engkau tidak melihat? Allah mengatakan ini di surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah nabi kita hadir pada waktu peristiwa fil? Belum dilahirkan. Apakah beliau hadir ketika Allah menimpakan azab kepada kaum Ad? La. Itu pada masa yang lampau sekali. Tapi Allah mengatakan kepada nabinya, alam taro, apakah engkau belum melihat? Ini akan lebih mengena di hati jemaah. Antum belum pernah melihat tsunami umpamanya, tapi antum dengar berita tersebut. Antum gak ngelihat peristiwa tsunami itu. Antum iya. Agar orang sadar bahwa peristiwa tersebut mungkin saja terulang kembali. Orang-orang musyrikin mereka dengar tentang berita tersebut. Tentang kaum Ad, tentang kaum Tsamud. Bahkan orang-orang musyrikin itu biasa melewatin kampungnya Tsamud. Kampungnya Nabi Saleh. Ketika mereka berangkat ke Syam hendak berdagang. Mereka tahu. Maka Allah aja mereka menggunakan akal mereka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Negeri mereka dikenal dengan negeri 1000 tiang.
tiang di negeri mereka tinggi-tinggi. Wallahi jamaah, ana pernah ke Turki, ke Istanbul sana, dihadirkan di sana satu tiang tingginya 10 meter. Tiang itu 10 meter dari satu batu. Masya Allah, tuh lihat, ngelempar, ketawa-ketawa, seneng mereka gitu kan. Masya Allah. Baik, itu satu tiang tingginya 10 meter, satu batu yang dipahat. Gimana ngangkatnya mereka? Wallahu a'lam. Al-Mahalli menyebutkan dalam tafsir Jalalain bahwasanya yang tertinggi di antara mereka, paling tinggi orangnya itu, mereka itu disebutkan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun satu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Mereka tuh yang paling tinggi di antara mereka disebut 400 dhira, 400 hasta. Berapa meter coba? 100 meter, 200 meter. Kalau satu hasta setengah meter, berarti mereka tingginya 200 meter. Tapi kayaknya nggak masuk akal. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tinggi berapa? Situna dhira, 60 hasta. Wala yazalul khalqu yanqus. Dan penciptaan terus berkurang. Jadi ucapan 400 ini kayaknya jauh dan tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan tinggi mereka 400. Tapi mungkin dari cerita-cerita Israiliyat. Jadi kalau antum baca cerita Israiliyat, makanya kenapa orang-orang barat itu bikin film tentang raksasa. Mereka itu baca dari kisah Israiliyat. Jadi ada salah satu yang diceritakan oleh Bani Israel tentang orang yang namanya Unuk. Unuk ini dia termasuk dari raksasa-raksasa yang disebut Amalekah yang berada di Palestina. Kenapa Bani Israel nggak mau masuk ke Palestina pada waktu itu? Karena ketakutan musuhnya ini besar-besar. Anggur di tempat mereka itu besarnya sekepala manusia. Jadi pada waktu 12 orang yang dikirim oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengintai, memantau, mencari informasi ke sana, itu salah satu orang dari Amalekah itu lagi ngumpulin kurma, itu dimasukkan ke kantong kurmanya, ke kantong anggurnya, dibawa. Kenapa mereka melakukan kisah bohong tersebut? Supaya mereka tidak malu dengan perbuatan mereka. Ketika mereka disuruh masuk ke Palestina, mereka menolakkan. Inna fiha qauman jabbarin. Enggak, di sana ada orang-orang yang gagah perkasa, yang kuat-kuat. Kita nggak akan masuk ke sana sampai mereka keluar. Mereka ingin memberikan alasan, kita nggak mau masuk karena musuhnya itu raksasa semua. Dan Unuk ini dikatakan, kalau ke lautan, lautan itu cuma setengah betisnya. Jadi bukan lautan, jemaah, afwan. Ketika banjirnya Nabi Nuh alaihissalam, itu banjir dunia cuma sampai betisnya. Jadi kayak apa besarnya Unuk nih, jemaah? Bohong semuanya mereka itu. Cuma orang kalau dikasih kisah bohong seneng banyak. Oh, di tempat kita ada kisah bohong namanya Buto Ijo. Tuh, nggak tahu besarnya kayak apa Buto Ijo, orang jadi kecil gitu kan? Enggak. Mereka besar, iya. Mereka besar, nah, bangunan-bangunan mereka besar. Bahkan Allah menceritakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Nggak ada, jemaah. Bayangkan sampai hari ini, adakah orang yang bangun bangunan dengan tinggi tiangnya 10 meter dari satu batu dipahat. Satu batu. Anda melihat bangunan-bangunan yang dibangun oleh Romawi, oleh Yunani. Itu tumpukan-tumpukan batu. Tapi bukan satu batu yang tingginya 10 meter. Subhanallah. Mereka benar makhluk yang hebat sekali. Tapi kemana mereka? Apakah orang-orang musyrikin di Mekah lebih kokoh, lebih gagah, lebih kuat dari mereka?
Mereka tahu mereka tidak lebih kokoh dan kuat dari mereka. Kaum Ad habis. Kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud alaihissalam. Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Engkau juga tidak melihat apa yang Allah lakukan dengan kaum Thamud yang mereka memotong batu-batu besar di lembah, dipotong dijadikan rumah. Jadi kalau kita itu tanah, kita susun jadi rumah. Kalau mereka batu dipahat jadi rumah. Bagaimana kuatnya mereka, jemaah? Mereka orang-orang yang kuat. Dan kalau Rasul SAW pernah melewatin kampung mereka, kampungnya Nabi Saleh alaihissalam, dan Nabi menceritakan ketika itu, dari situ tuh onta itu keluar, kemudian berjalan menuju sumurnya. Ceritakan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ketika besok mau melewatin kampung itu, kalian jangan masuk ke kampung sana kecuali dalam kondisi menangis. Ini anjuran ketika kita mendatangi tempat-tempat yang di situ pernah diazab satu kaum, kita ambil pelajaran di sana. Bukan malah selfie. Bagus banget tempatnya. Wallah ini termasuk lokasi yang bagus untuk selfie. Kita suruh ingat di situ pernah ada satu kaum yang habis mereka, gara-gara kemaksiatan mereka. Wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Disebutkan pasak-pasak ini diantara maknanya adalah bala tentara dia. Dan diantara maknanya pasak-pasak itu disebutkan bahwasanya Fir'aun kalau menyiksa orang itu dikasih 4 pasak. Kedua tangannya diikat, kemudian dikasih pasak, kemudian kakinya seperti itu. Dan itu yang dilakukan Fir'aun kepada istrinya Asiyah binti Muzahim. Bagaimana disiksa Asiyah binti Muzahim oleh Fir'aun. Dan bagaimana wanita yang hidup di istana, yang dia biasa merasakan kemewahan, kenikmatan, kenyamanan selama hidupnya, dia siap untuk disiksa. Kenapa, jemaah? Karena beriman dengan hari akhir. Apa doanya istrinya Fir'aun ketika itu? Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dia percaya akan ada hari kebangkitan. Dia percaya akan ada surga dan neraka. Maka dia berdoa mengatakan Rabbi ibnili, ya Allah bangunkan buat aku ya Allah di sisimu rumah di surga. Jadi ketika istri Fir'aun disiksa, aman dia. Keimanan yang mendalam yang membuat siksa itu tidak terasa, jemaah. Karena ada kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan fisik. Kenikmatan jiwa dan rohani mereka. Fir'aun, siapa yang tidak kenal dengan bala tentara Fir'aun? Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka berbuat sewenang-wenang dalam negeri ini. Mereka melakukan tindakan yang tidak benar. Fa aktsaru fiha al fasad, lalu mereka membuat kerusakan. Antum bisa lihat kerusakan dilakukan Fir'aun bertahun-tahun. Dan Bani Israel sabar menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dari mulai sejak datang disebutkan sampai keluar itu selama 40 tahun mendakwain Fir'aun. Dan sabarnya Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah dijadikan contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi kita alaihissalam disakiti, diganggu, apa kata beliau? Laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar. Nabi Musa alaihissalam sudah pernah diganggu, disakiti lebih parah dari ini, dan dia sabar dan sabar. Lalu apa yang terjadi dengan Fir'aun? Ya habis Fir'aun. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah Jalla Jalaluh menimpakan kepada mereka. Sabba yasubbu itu dari asal kata yasubbul ma, menuangkan. Azab itu dituangkan kepada mereka. Sawta azab, cemeti siksaan kepada mereka. Dan kalau kita lihat ya, subhanallah, wa may yudlillah fama lahu min had.
Barang siapa yang disesatkan sama Allah, ya dia nggak akan bisa dapat hidayah, jamaah. Gimana? Antum bisa bayangin ketika kaumnya Nabi Musa berada di pesisir di pagi hari. Kaumnya Nabi Musa ketakutan. Puluhan tahun dia disiksa oleh Fir'aun. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika pasukan Fir'aun bersama Nabi Musa udah saling melihat, kaumnya Nabi Musa penuh dengan ketakutan mengatakan inna lamudrakun, kita habis sudah, bakal kena kita nih. Itu udah kelihatan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Nggak mungkin kita kena, nggak mungkin, kata Nabi Musa alaihissalam. Allah akan kasih hidayah kepada aku. Allah perintahkan laut dipukul terbelah menjadi 12 jalan. Fir'aun melihat bagaimana lautan bisa terbelah menjadi 12 jalan buat kaumnya Nabi Musa alaihissalam, tapi nggak ada hidayah juga, jemaah. Orang ya Allah bisa seperti ini, nggak ada. Malah tetap dikejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya tenggelam mereka. Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ini iman. Hadirkan di diri kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Lalu Allah mengatakan tentang manusia. Manusia ini memiliki sifat buruk. Kalau bukan karena keimanan yang ada pada diri dia, wallahi sebagian manusia lebih buruk daripada binatang. Ini Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia kalau diuji sama Allah, dimuliakan dia, dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dihargai oleh masyarakat, jadi tokoh di masyarakat, dikasih nikmat sama Allah, dikasih rizki yang melimpah ruah. Apa kata dia? Rabbi akraman, Robku memuliakan aku. Ada orang yang seperti itu mengatakan, jamaah. Dan ini orang penduduk Mekah seperti itu mengatakan. Orang-orang musyrikin. Dan Ana pernah berjumpa dengan seorang yang omongan dia sama persis dengan ini. Ini orang pelaku dosa. Ana berjumpa dengan dia. Dia ngobrol. Syafiq kata dia, Ana ngelihat Allah ini cinta sama Ana. Apa buktinya paman? Ana ngomong, alhamdulillah rizki Ana lancar, tuku Ana rame. Ana dulu nggak punya apa-apa, sekarang semuanya. Padahal dia, ya sholatnya bolong-bolong. Tapi dia merasa itu bentuk cinta Allah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Rabbnya mengujinya dengan membatasi rizkinya, di PHK, daftar kerja ke sana ke sini nggak diterima, awalnya dulu dihargain sama orang, kemudian resign dari tempat kerja yang haram, kemudian dia jatuh miskin hidupnya, lalu dia mengatakan Rabbi ahanan. Ini orang musyrikin Mekah, gitu ukurannya. Standar kemuliaan itu harta, itu kedudukan, jabatan. Dan standar kehinaan itu adalah kemiskinan. Dan orang-orang yang tidak punya jabatan, mereka mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, Robku menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, bukan kayak gitu standarnya. Bukan standar orang yang dimuliakan itu orang yang banyak hartanya, yang kedudukannya mulia, enggak. Tapi orang yang dimuliakan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau mau lihat jemaah, kalau melihat antum ini dimuliakan Allah enggak? Kita bisa melihat diri kita. Bagaimana kita tahu kita dimuliakan Allah apa tidak? Apabila antum berada di tempat yang dimurkain Allah, maka ketahui bahwa Allah tidak memuliakan antum. Tapi kalau antum berada di tempat yang diridhoin Allah, itu tanda Allah memuliakan antum. Ada seorang ulama yang memberikan contoh tentang kemuliaan Allah. Kalau antum ingin lihat kedudukan antum, lihat di mana antum dipakai sama Allah.
Seperti seorang pemimpin, itu kalau punya anak buah, lihat anak buahnya ini, kalau yang dicintai pasti dikasih kedudukan yang enak-enak, yang bagus-bagus. Tapi kalau tidak dicintai, dibuang dia di mana. Jadi kalau kita dibiarkan melakukan kemaksiatan, terus berbuat dosa, maka ketika itu antum tahu kalau Allah sudah mencampakkan antum. Cepat kembali kepada Allah. Tunjukkan diri antum kepada Allah. Kalla balla tukrimunal yatim. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Tuh, kalian mau mengharapkan kemuliaan, kehormatan, dikasih harta yang banyak tapi tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya, orang bakhil, gimana mau ngasih orang miskin? Wallahi kalau mereka disuruh sedekah, apa kata mereka? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kita harus kasih makan kepada orang yang kalau Allah berkehendak Allah akan kasih makan dia? Kenapa kita yang harus kasih makan? Kayak gitu mereka cuma orang-orang musyrikin. Padahal dapat dari mana mereka rizki? Dan kita jemaah harus sadar. Antum kalau punya rizki segera berbagi. Kata Nabi SAW, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian ini dimenangkan sama Allah, kalian ini dikasih rizki sama Allah karena faktor orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi kalau antum dapat rizki, oh berarti harus disalurkan kepada mereka tuh. Dan orang-orang kafir, mereka saling, ada apa kita kasih makan orang miskin? Dan biasanya jemaah, orang kalau bakhil ini, dia tidak akan merasa dirinya bakhil. Soalnya kalau merasa dirinya bakhil, dia akan malu. Tapi apa kata dia? Enggak, kita harus hemat hidupnya. Kita ini harus memikirkan masa depan. Kita tidak boleh boros dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfi abd. Iman dan kikir itu tidak berkumpul di dalam hati seorang hamba. Tidak kumpul. Imma ada iman, maka kekikiran dan kebakhilan akan pergi. Imma akan berkumpul di sana kekikiran dan kebakhilan, iman akan pergi. Hati-hati. Ini Ramadan. Rasulullah SAW kalau masuk di bulan Ramadan, beliau itu lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan jamaah. Semua orang kena kebaikan dia. Maka antum yang punya kebaikan, yang punya harta, berbagi harta itu. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan kalian memakan harta warisan dengan tamak. Tuh manusia yang punya standarisasi dunia sebagai kemuliaan, tamak dengan warisan. Berantem gara-gara warisan. Dan hati-hati kalau ada orang yang dapat amanah warisan kakak paling tua, ingat, harta warisan itu bukan hanya milik dia. Milik siapa? Milik ahli waris semuanya. Jadi mereka yang memiliki harta itu bersama. Tapi ada orang yang makan warisan. Dan antum jamaah kalau dapat warisan, warisan ini barang nemu. Bisakah orang dapat warisan dengan usaha? Bisakah antum jamaah ada orang kaya mau mati, antum daftar, saya mau jadi ahli warisnya. Gimana caranya gitu? Nggak bisa. Dan antum kalau ada orang tua yang kaya raya kemudian anaknya membunuh bapaknya untuk dapat warisan, malah dia nggak dapat warisan. Warisan itu harta yang tidak dicari, tapi harta yang datang sendiri. Tapi kalian memakan warisan itu dengan rasa tamak di antara. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta benda dengan cinta yang berlebihan, cinta mati sama harta benda. Antum lihat diri antum, kalau ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh sama kehilangan duit 10 juta. Motor antum hilang. Motor itu. Ya Allah. Habis sholat subuh motornya hilang. Berapa hari antum bersedih? Mungkin sampai dapat motor baru. Terus sedih. Antum kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Bertahun-tahun gak pernah sholat 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia dan isinya. Pernahkah antum bersedih? Ya kan besok masih bisa sholat Ustaz. Yang hari ini hilang gak apa-apa lah. Wallahi orang dengan
akhirat seperti itu. Tapi dengan harta nih di masjid. Kata Nabi SAW, andai kata orang yang sholat di masjid itu, mereka mendapatkan daging yang dalam tulangnya yang penuh dagingnya itu 2 buah penuh tuh masjid. Antum kalau diumumkan yang sholat di masjid STDI dapat 50.000, kira-kira makmumnya sampai mana aja? Anda mau tanya, wallahi sampai lapangan sana mungkin jamaah, dimasukkan ke koran lagi ya, dibikin yang sholat di STDI 50.000. Insya Allah jalan di sini ditutup. Kenapa? Orang sedang sholat semuanya. Karena fulus. Kalau dikatakan sholat di masjid berjamaah itu 27 poin, 27 derajat. Apakah tergerak hatinya? Biasa aja. Ya Ustaz, insya Allah Ustaz masih belum dapat hidayah. Ustaz, nanti kalau dapat hidayah anak ke masjid. Allah katakan nih, orang-orang cinta dengan dunia, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalian yang berbuat demikian, sudah saatnya kalian sadar. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, gunung-gunungnya hancur, lautannya diluapkan, bintang-bintang pun berjatuhan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu. Sebagian ulama tafsir mentakwilkan ayat ini mengatakan bukan Allah yang datang, tapi perintah Allah yang datang. Tidak. Allah mengatakan waja'a rabbuka. Allah yang datang. Bagaimana datangnya Allah? Jangan ditanya. Kita ini nggak tahu. Allah mengatakan datang, ya kita akan datang. Tidak sama dengan datangnya manusia, tidak sama dengan datangnya makhluknya, tapi Allah mengatakan Allah datang. Sebagaimana kita percaya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, apakah sama pendengaran Allah sama kita? Enggak. Tadi dibacakan firman Allah di surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kita menetapkan Allah datang, Allah datang. Wal malaku saffan saffa, dan para malaikat datang. Iya, mereka datang. Allah datang, malaikat datang. Dan datang mereka berbeda tentunya antara al-makhluk dengan al-khaliq. Sedangkan malaikat datang berbaris-baris. Datang malaikat. Allah datang dalam urusan faslul qadha, untuk memberikan keputusan kepada manusia. Setelah mereka menanti berhari-hari, bertahun-tahun yang panjang di padang mahsyar, kemudian mereka meminta syafaat, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi kita alaihi salatu wassalam sujud di bawah arsy Allah. Kemudian beliau memuji Allah dengan pujian yang pada waktu beliau menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, aku nggak tahu yang pujian itu sekarang, tapi Allah akan bukakan buat aku. Lalu Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Saatnya engkau mengangkat kepalamu, silahkan engkau minta, apa yang kau minta akan diberikan. Silahkan engkau memberikan syafaat, syafaatmu akan diterima. Ketika Allah datang dengan malaikatnya yang bersof-sof untuk menyelesaikan keputusan pada waktu itu, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Artinya ketika mereka ke padang mahsyar, neraka belum didatangkan. Kemudian didatangkan neraka jahanam. Rasulullah SAW menjelaskan tentang besarnya neraka jahanam ini jamaah. Laha sab'una alfi zima. Neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ditarik neraka itu jamaah. Diseret neraka itu. Berapa yang menyeret neraka jemaah? Jumlah malaikat yang menyeret neraka berapa? 4.900 juta malaikat.
4,9 miliar. Dan kita tahu malaikat itu besar. Mereka kuat. Mereka membawa neraka jahanam. Pada hari itu, yauma idzin yatadzakkarul insan. Manusia pada ingat, ya Allah, aku dulu belum beramal, ya Allah, ternyata benar ada hari kebangkitan, ternyata benar ada neraka. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya ingat waktu itu? Apa gunanya jemaah? Seperti orang tua yang berkata kepada nak yang giat, nak yang giat, nak mau ujian, nak yang giat, nak belajar, nak anaknya nggak belajar. Pada hari pembagian rapot, dia datang kayak, iya ya, aku nggak naik gara-gara nggak belajar. Apa gunanya dia? Ketika di dunia pasti ada kesempatan untuk mengulangi. Di akhirat nggak ada jemaah untuk mengulangi. Mereka ingin balik ke dunia, nggak ada, sudah. Manusia ketika itu mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia mengatakan, seandainya aku dahulu menyiapkan bekal untuk hidupku ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Di surah Al-Hasyr Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dia siapkan untuk bekal besok. Ini orang yang mudik jemaah. Apa yang dilakukan orang yang mudik? Allah dia persiapkan, yang memudik ke Jakarta dia beli tiket mungkin 3 bulan yang lalu. Dia persiapkan tasnya. Antum bisa melihat orang-orang yang naik motor. Dia bawa tas. Di depannya ada tas juga. Kenapa? Dia tahu perjalanannya panjang. Harus ada yang dia bawa. Ketika orang berangkat tidak membawa bekal apa-apa, ya nggak ada, dia akan menyesal. Andai kata aku menabung, andai kata aku melakukan ini, sudah selesai, nggak ada lagi gunanya. Mereka menyesal. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah, nggak ada. Allah sudah memperingatkan berulang kali dalam Al-Quranul Karim bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Azabku itu keras, kata Allah. Allah mengatakan azabnya itu keras, azabnya itu pedih, alim, azabnya itu muhin, menghinakan azab. Semua itu Allah. Allah itu Rahman Rahim. Tapi untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah, Allah sudah ingatkan. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah. Nggak ada. Allah menyebutkan bagaimana silsilah jamaah. Bagaimana belenggunya yang Allah sebutkan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluhu. Tuh, yang namanya tali kekangnya, rantainya itu sab'una dhira'an. 70 hasta jamaah. Allah gunakan untuk mengikat orang ini jamaah. Nggak ada gunanya harta dia, kekayaan dia, apa saja yang dia miliki, nggak ada. Maka kita benar-benar harus takut sama Allah. Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah sudah menakut-nakutin kalian tentang dirinya. Maka kita harus takut sama Allah. Itu buat orang-orang yang tidak beriman. Adapun yang beriman, maka dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang damai, yang tentram, yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, yang yakin dengan keimanannya kalau dia akan dibangkitkan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha dan diridhoi. Hati ridha
Karena apa yang dia amalkan ternyata mendapatkan balasan yang lebih dari apa yang dia bayangkan. Dan dia diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ucapan ini Ibnu Katsir menyebutkan, ucapan ini disebutkan ketika orang ini mau mati dan ketika dia di padang mahsyar nanti di akhirat. Maka orang yang mau mati itu kadang-kala ada yang tersenyum, ada yang tenang. Karena innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian wa ashiru isyir aja alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di situ ketika dia mau mati dikasih kabar gembira. Dikasih kabar gembira. Dan ketika dia masuk ke kuburannya dikasih kabar gembira. Terus dikasih kabar gembira nih orang. Sampai ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian mereka digiring kepada mahsyar, dikatakan kepada mereka, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik kepada Rabbmu. Kita semua bakal balik kepada Allah jemaah. Maka jadilah orang yang balik kepada Allah dengan hati yang tenang dan damai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.